Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Erika Putri, kelas 1M, NIM 2021-143-499, mata kuliah pengantar pendidikan, Prodi PGSD, dosen pengampu, Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDL. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemerintah dan masyarakat pendidikan. Peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Peranan keluarga, istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Peranan pemerintah. Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing 2021 adalah peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra, dan peran sebagai penyandang dana. Peranan masyarakat, istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku bangsa, agama, dan lapisan sosial, hingga menjadi masyarakat yang majemuk. 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Orang tua mendidik anaknya tentang prinsip hidup, bagaimana anak seharusnya hidup, bagaimana anak berinteraksi kepada penciptanya, sesama manusia dan alam. Meminjam istilah para filosof, orang tua mengajarkan kebenaran kepada putra-putrinya. Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tualah anak-anak mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir itu dalam keadaan kosong seperti kertas putih yang belum diisi tinta, dan orang tuanya lah yang mengisi tinta itu. Misalnya orang tua mengisi tinta itu warna hitam, merah, biru, dan lain-lain. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam memperoleh hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat harus ikut menaruh kepentingan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat antara lain yaitu: pertama, mengikut sertakan warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan
seperti kesenian, perayaan hari nasional dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kegiatan ini, ada banyak manfaat yang dapat dipetik. Selain mengembangkan semangat pembinaan bagi peserta didik, aktivitas sekolah dan masyarakat juga mampu menyatu. Jadi, masyarakat sekitar sekolah merasa ikut memiliki sekolah sehingga sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bantuan, masyarakat sekitar pun tidak segan-segan menolong. Nantinya, selain menumbuhkan kerukunan antara sekolah dengan masyarakat sekitar, juga dapat diambil manfaat lainnya. Misalnya, pembinaan olahraga dapat dibantu oleh masyarakat sekitar, tidak hanya oleh guru olahraga. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.